Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Pertama-tama, terima kasih for having me as a presenter hari ini untuk sharing berkaitan dengan translation di dalam ruang lingkup pendidikan bahasa Inggris. Sebenarnya saya sudah menyiapkan presentasi dalam teksnya itu dalam bahasa Inggris, tapi karena UNESCO sudah menetapkan bahasa Indonesia sebagai salah satu bahasa resmi UNESCO, mari kita gunakan bahasa Indonesia. Oke. Jadi terima kasih sebelumnya kepada APSPBI dan juga HPI Komda Kalsel yang sudah melaksanakan kegiatan ini, sehingga kita bersama-sama bisa berbagi tentang banyak hal, ya, terutama yang berkaitan dengan penerjemahan dan program studi pendidikan bahasa Inggris. Nah, kali ini saya akan berbagi sedikit tentang translation course di program studi pendidikan bahasa Inggris, ya. Jadi terkait dengan eksistensinya mata kuliah translation pada prodi bahasa Inggris. Ya, karena beberapa belakangan ini muncul beberapa diskusi yang terkait kenapa program studi bahasa Inggris itu punya mata kuliah translation. Padahal kan tujuan mereka adalah untuk menjadikan lulusan-lulusannya itu adalah sebagai guru bahasa Inggris atau para pengajar-pengajar bahasa Inggris yang konon katanya tidak begitu memerlukan mata kuliah translation. Ya, pada kenyataannya memang bentuknya seperti itu. Nah, hari ini saya akan berbagi sedikit tentang tantangan yang kita hadapi kalau misalnya kita mau menerapkan mata kuliah translation itu di program studi bahasa Inggris, dan kesempatan atau kelebihan apa yang mungkin kita dapatkan nanti kalau misalnya kita tetap mempertahankan mata kuliah translation atau memasukkan mata kuliah translation di program studi pendidikan bahasa Inggris. Alright, sekarang kita mulai dengan tantangannya dulu, the challenges, ya. Jadi kurikulum di Indonesia untuk program studi bahasa Inggris itu akhir-akhir ini diarahkan itu berfokus kepada yang namanya communicative language teaching. Lebih ke arah bagaimana proses pengajaran itu mendidik siswa itu punya kemampuan komunikatif yang bagus, communicative competence, ya. Jadi lebih ke arah producing and receiving language. Jadi bagaimana mereka bisa memahami bahasa Inggris, kemudian bisa mengucapkan bahasa Inggris sehingga muncul kemampuan untuk berkomunikasi. Ya. Karena fokusnya untuk yang ke arah komunikasi itu tadi, kemudian muncul paradigma bahwa sebenarnya ya kita untuk pendidikan bahasa Inggris itu sendiri, karena guru-gurunya diminta untuk guru-guru yang siap mengajari siswanya supaya bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Ya, kenapa kita harus perlu mata kuliah terjemahan kan? Karena itu sesuatu yang berbeda. Itu karena penerjemahan itu sendiri dia lebih lebih inherent, lebih cocok kepada language professionals gitu. Nah, itu jadi paradigma itu, asumsi itu kemudian yang membuat iya, kenapa harus ada mata kuliah bahasa Inggris sih? Padahal kita kan tujuannya untuk communicative competence gitu. Nah, itu kemudian melahirkan tantangan yang pertama. Tantangan yang pertama itu adalah kesesuaian antara mata kuliah penerjemahan itu dengan learning outcome, tujuan pembelajaran dari atau capaian lulusan dari program studi bahasa Inggris itu sendiri. Nah, ini kemudian karena tujuannya komunikatif tadi, ketika diterapkan mata kuliah translation ada dimasukkan ke dalam kurikulumnya itu, otomatis ya akhirnya calon guru-guru bahasa Inggris ini sepertinya kehilangan setidaknya satu atau dua mata kuliah, ya, karena itu dialokasikan untuk mata kuliah penerjemahan itu yang kabarnya tidak begitu cocok itu tadi. Kabarnya ya, nanti akan kita bahas kebalikannya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah masalah yang kedua sebagai untuk calon-calon guru tadi, karena tujuannya adalah communicative competence, itu merujuk kepada student English competence-nya, karena berkurangnya jatah mata kuliah yang untuk komunikatif itu tadi karena mata kuliah translation itu, sehingga itu berpengaruh, ya, sehingga kurikulumnya itu kayak seolah-olah terganggu karena mereka seharusnya fokus kepada ke arah bagaimana menyiapkan mahasiswanya untuk mendidik atau mengajar bahasa Inggris, bukan menyiapkan mahasiswanya itu untuk menjadi seorang penerjemah gitu. Nah, kemudian kalau misalnya pun ada mata kuliah itu, sebaiknya kan diterapkan kalau dia terkaitan dengan pendidikan adalah berkaitan dengan learning strategies, right?
Nah, bagaimana kemudian kita menerapkan penerjemahan ini menjadi metode pembelajaran? Karena tujuan akhirnya tadi adalah untuk komunikasi. Karena dari beberapa penelitian juga disebutkan bahwa kayak semacam grammar translation methods itu kabarnya sudah tidak cocok lagi, ya, sehingga ya, itu mengarah kepada kenapa kita harus mempertahankan mata kuliah itu. Nah, itu adalah challenge yang pertama, kesesuaian mata kuliah itu dengan program studi dan luaran yang ingin dihasilkan atau alumni yang dihasilkan dari program studi bahasa Inggris. Nah, yang selanjutnya, challenge yang kedua itu adalah bagaimana siswa itu memahami, karena mungkin mata kuliahnya cuma 1 atau 2 semester kali ya, sehingga mereka itu punya masalah berkaitan dengan understanding the concept of translation itself, ya. Ya, itu dia. Jadi kadang-kadang mereka lebih suka menggunakan istilah yang borrowing, omission, atau sinonim, ya, dalam menerjemahkan teks dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Nah, challenge yang ketiga itu masih berkaitan dengan challenge yang kedua. Challenge yang ketiga itu menunjukkan bahwa dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Rosidah dan teman-teman, mereka menemukan bahwa mahasiswa bahasa Inggris itu mereka punya kemampuan untuk menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris dengan mata kuliah translation yang ada itu, terutama yang naratif itu hanya ability-nya itu hanya mencapai 61,22%, ya. Sehingga masih harus ditempa lagi kemampuan penerjemahannya itu, kalau misalnya pun itu ingin berkontribusi kepada si pendidikan bahasa Inggris tadi. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat itu adalah dalam proses pengajarannya atau dalam pelaksanaan mata kuliah translation itu sendiri, karena memang mereka bukan dari mereka memang bukan dari program studi yang fokus kepada penerjemahan, sehingga membuat para mahasiswa ini ketika mereka melakukan penerjemahan, mereka juga sering kayak semacam melakukan students error. Jadi mereka membuat error, kayak semacam kesalahan yang tidak mereka sadari. Itu biasanya berkaitan dengan lexical, grammatical, syntactical, ya, dan juga ya berkaitan dengan itu. Jadi mereka kadang-kadang memilih kata-kata yang sepadan, ya. Kemudian mereka memilih atau membuat kalimat yang sintaksnya itu sesuai dari bahasa target ke bahasa sasaran. Kemudian mereka juga kadang-kadang untuk menggunakan tata bahasa, karena beda ya Indonesia dengan Inggris, itu juga kadang-kadang terpengaruh sehingga hasil terjemahannya itu masih lumayan dipengaruhi oleh bahasa aslinya atau bahasa sumbernya. Nah, itu. Nah, dari keempat challenge itu tadi, impact-nya adalah terlihat seolah-olah bahwa bukan seolah lagi ya, terlihat bahwa memang akan menjadi sebuah tantangan kalau misalnya kita ingin memasukkan atau mengintegrasikan translation itu ke dalam kurikulum yang kampusnya itu atau prodinya itu orientasinya adalah untuk menyiapkan siswanya untuk menjadi seorang pendidik atau guru atau pengajar bahasa Inggris, ya, bukan sebagai language professional. Nah, jadi impact-nya adalah ya mungkin pilihannya kita pertahankan seadanya itu, atau kita hapus sama sekali supaya bisa memberikan lebih banyak ruang bagi mata kuliah yang memang merujuk kepada core competence, yaitu kemampuan berbahasa Inggris yang mengarah kepada communicative language teaching itu tadi. Nah, itu challenges-nya. Nah, sekarang kita bicara masalah the opportunities, ya. Keuntungan, kesempatan, dan apapun yang hasil-hasil positif kalau misalnya kita mencoba atau mempertahankan atau mungkin melakukan sesuatu berkaitan dengan integrating mata kuliah translation atau penerjemahan itu ke dalam program studi pendidikan bahasa Inggris, ya. Jadi opportunities itu sendiri dia punya, kalau dari referensi dan pengalaman lapangan yang saya alami secara pribadi, itu setidaknya ada 3, ya. Jadi ada translation itu ketika diajarkan dan itu berhasil, maka kita akan melihat 3 opportunities. Yang pertama itu adalah students personal improvement. Jadi berkaitan dengan pengembangan diri pribadi si mahasiswa yang menjadi mahasiswa program studi bahasa Inggris. Yang kedua adalah academic improvement, merujuk kepada kemampuan akademiknya, peningkatan di bidang akademik. Dan yang ketiga adalah karena dia punya skill di luar yang pendidikan saja, kemampuan menerjemahkan, maka dia punya improvement, dia punya opportunities di bidang the student's career, di bidang karir lulusan itu nanti. Ya, sekarang kita bahas satu-satu berkaitan dengan opportunity. Jadi opportunities yang pertama adalah
kita berbicara masalah students personal improvement. Ya. Jadi berdasarkan hasil penelitian, mahasiswa atau siswa yang mereka belajar penerjemahan atau mendapatkan mata kuliah penerjemahan itu, mereka bisa mereka bisa mengembangkan proficiency-nya di bilingualism, kedua bahasa. Jadi mereka bisa melatih bahasa Indonesianya dilatih, bahasa Inggrisnya juga terlatih ya. Ini kemudian ketika mereka sudah mempunyai komparasi ini, mereka terlatih bilingualismnya, mereka kemudian bisa membandingkan atau mengadaptasi dari satu grammar ke grammar yang lain, kemudian diksi di satu bahasa ke bahasa yang lain, mereka akan mampu mencari padanannya, karena bilingualism itu akan sangat terlatih di translation itu sendiri, karena memang mereka diajari untuk mengkomunikasikan sesuatu dengan minimal dua bahasa yang berbeda gitu. Itu ya. Terus yang kedua, ya lanjutan masih dari students personal improvement itu adalah karena kita bicara masalah bilingualism ya, menurut hasil penelitian, bilingualism itu juga akhirnya nanti akan meningkatkan kemampuan kognitif mahasiswa yang belajar melalui mata kuliah translation. Nah, apa untungnya ya? Ketika kognitif ini dilatih, maka menurut hasil penelitian, mahasiswa atau siswa yang mempelajari ini, mereka akan mempunyai kemampuan problem solving alias pemecahan masalah yang lebih baik ya. Dan mereka juga memiliki kecenderungan untuk memiliki kemampuan yang multitasking, karena kemampuan otak bahasanya itu tadi sangat berkembang ketika mereka mempelajarinya melalui translation. Nah, kalau begitu, kalau kognitifnya bagus, problem solvingnya bagus, itu artinya mahasiswa juga akan mendapatkan atau akan bisa melatih critical thinking skills dan critical analytical skills. Jadi mereka akan mampu berpikir kritis, mereka akan mampu untuk menganalisis secara kritis. Karena dalam penerjemahan itu sendiri, kita tidak hanya mengalih ke bahasa kan dari satu bahasa ke bahasa yang lain, tapi kita harus mengetahui, harus menganalisa terlebih dahulu, harus berpikir secara kritis. Kata ini atau frasa ini harusnya diterjemahkan seperti apa, kemudian kenapa jadi harus itu yang menjadi terjemahan yang paling appropriate. Nah, ini dia yang akan sangat berkembang kalau misalnya mata kuliah translation itu diajarkan di program studi bahasa Inggris ya. Dan ini akan meningkatkan students personal abilities. Yang kedua, ini mata kuliah translation itu akan mengajarkan siswa lebih banyak berkaitan kognitif, critical thinking skill dan analytical skill tadi, yang kemudian menyebabkan kemampuan mereka untuk memahami lebih dari satu bahasa, terutama bahasa Indonesia dan bahasa Inggris itu menjadi lebih baik, sehingga ini akan mengarah kepada academic improvement of the students. Jadi mereka akan mengalami peningkatan secara akademik. Kenapa? Karena ketika mereka diminta untuk membaca rujukan seperti jurnal atau buku-buku yang berbahasa Inggris, maka dari hasil penelitian ada kecenderungan bahwa orang-orang yang mempelajari translation atau penerjemahan itu mereka mampu memahami teks tersebut lebih baik daripada mereka yang belum belajar penerjemahan. Karena mereka punya konsep, mereka sudah belajar, oh ini meaningnya mengarah ke sini, ini harusnya saya pahami dengan cara ini, dan itu adanya di mata kuliah translation. Nah, sehingga itu juga akan meningkatkan kemampuan akademiknya, karena language barriers itu tadi terpecahkan karena mereka sudah punya bilingualism abilities itu tadi. Nah, itu kemudian otomatis berarti berpengaruh kan terhadap their communicative competence, berkaitan dengan 4 skill seperti listening, reading, speaking, dan writing. Karena mereka punya kemampuan untuk memahami dua bahasa itu, mencari padanannya dengan lebih baik ketika mereka mendapatkan mata kuliah translation itu ya. Oke. Nah, yang selanjutnya adalah yang seperti yang kita tahu dari Kementerian Pendidikan ya, bahwa mahasiswa itu kelulusannya itu diminta untuk tidak hanya memiliki satu kemampuan yang sesuai dengan learning outcome-nya si program studi ya, capaian si program studi tadi. Jadi biasanya kalau di beberapa kampus kita menggunakan istilah SKPI ya. Jadi kita diminta untuk memiliki kemampuan lain yang di luar jadi guru misalnya. Nah, penerjemahan ini otomatis akan membuka peluang mereka, selain mereka bisa jadi guru atau bisa jadi pengajar bahasa Inggris ketika mereka lulus, mereka juga bisa loh jadi penerjemah yang hebat. Nah, karena mereka dididik di program studi yang
dasarnya memang sudah mengajarkan bahasa Inggris. Mereka punya bahasa Indonesia, mereka belajar bahasa Inggris, dan mereka mendapatkan mata kuliah translation. Peluang kerja mereka lebih besar ketika mereka lulus ya. Jadi mereka punya opsi entah menjadi pengajar atau menjadi penerjemah, atau seperti saya atau teman-teman yang lain, saya yakin menjadi pengajar sekaligus penerjemah, dan itu sesuatu yang pasti akan sangat boosting their career ya, karena mereka terlatih, otomatis terjemahan mereka juga lebih bagus dong ya, karena mereka belajar itu di program studi bahasa Inggris yang memang base-nya adalah bahasa Inggris. Jadi mereka tidak hanya mempelajari bagaimana communicative language teaching itu tadi, tapi mereka juga bisa mastering two languages at the same time ya. Jadi mereka bisa mempunyai kemampuan alih bahasa yang sangat bagus jadinya. Ya. Nah, itu dia. Tambahannya adalah ya, kalau mereka belajar translation, kenapa mereka punya karir lebih bagus? Karena akhirnya ketika kita menerjemahkan dari satu bahasa ke bahasa yang lain, itu akan menginvolve cultures. Ya, jadi akan mempelajari secara tidak sadar, atau mungkin kalau itu disengaja dan benar-benar diseriusi ya, secara sadar, mereka akan belajar intercultural communications. Bagaimana kemudian sebuah teks ini dikomunikasikan dalam bahasa ini, atau kemudian bahasa teks ini dikomunikasikan dalam bahasa ini. Jadi mereka mempunyai apa ya? Mereka punya linguistic and cultural nuances. Mereka punya pemahaman secara linguistik dan secara culture-nya, sehingga ketika mereka mempelajari itu, mereka mempunyai kepercayaan diri dan memang punya kemampuan untuk bisa misalnya mencari kerja di tempat yang lebih luas, karena mereka punya kemampuan bahasa Inggrisnya, kemampuan menerjemahkannya, kemudian kemampuan bilingualismnya itu tadi. Sehingga ketika mereka lulus, kesempatan kerja mereka lebih besar, karena mereka tidak hanya siap menjadi seorang guru atau mengajar saja, tapi sesuatu yang lebih besar sebagai seorang language professionals. Jadi dengan adanya mata kuliah translation itu tadi, itu akan membuka pintu gerbang untuk kemungkinan lain ya. Nah, dengan opportunities yang seperti itu, impact-nya adalah ya, yang pertama, otomatis kalau begitu integrating translation into our curriculum, memasukkan mata kuliah penerjemahan ke dalam kurikulum kita, itu sesuatu yang sangat bagus, dan kalau sudah ada berarti harus dipertahankan. Yang kedua, impact-nya adalah kalau misalnya dari penelitian sebelumnya kan agak kurang bagus tuh, maksimumnya hanya sekian dan masih terjadi error atau ini segala macam, itu artinya sebenarnya adalah bukan dengan menghapus mata kuliah tersebut atau makin mengurangi jatahnya, tapi yang harus kita lakukan adalah mungkin kita bisa mempertimbangkan untuk menambah jumlah SKS untuk mata kuliah translation itu, sehingga mereka siap sebagai pengajar, mereka juga siap sebagai penerjemah dan language professionals. Dan yang ketiga adalah otomatis karena mereka berada di program studi pendidikan bahasa Inggris, maka bagaimana proses pengajaran mata kuliah translation atau translation itu sendiri bisa diterapkan, bisa diintegrasikan, sehingga dia bisa nyambung dengan communicative language teaching yang ada di program studi pendidikan bahasa Inggris itu. Ya, itu dia. Jadi kurang lebih begitu. Dan kalau saya pribadi dari hasil paparan tadi bisa kita lihat bahwa berdasarkan challenges and the opportunities dalam penerapan atau menginput mata kuliah itu dalam kurikulum kita, akan lebih besar manfaatnya kalau nanti mata kuliah itu kita pertahankan, atau lebih bagus lagi kita bisa tambah jumlah SKS-nya. Ya, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi para panitia yang sudah memberikan kesempatan saya untuk sharing. Thank you very much Bapak Ibu, and saya tutup dan saya kembalikan ke pembawa acara. Thank you.